Insomnia hanya terjadi pada orang dewasa. Wah, itu adalah anggapannya salah karena ternyata insomnia atau gangguan tidur ini tidak hanya menjadi masalah pada orang dewasa. Anak-anak juga bisa terkena loh ayah bunda. Dan insomnia ini jika dibiarkan berkepanjangan maka tentunya dapat mengganggu tubuh kembang dari si kecil. Nah, oleh karena itu ayah bunda harus tahu apa saja penyebab insomnia dan bagaimana cara mengatasinya. Banyak orang mengira bahwa penyebab dari insomnia atau gangguan tidur ini akibat dari rasa cemas, stres, dan lain-lain. Dan menganggap bahwa hal ini tidak bisa terjadi pada anak-anak. Padahal itu adalah mitos. Anak-anak pun juga bisa mengalami gangguan tidur loh, ayah bunda. Nah, simak penjelasannya ya. Insomnia adalah gangguan tidur yang menyebabkan penderitanya menjadi sulit tidur. Nah, umumnya anak-anak usia 2-6 tahun membutuhkan waktu tidur sebanyak 11-13 jam. Sedangkan anak-anak usia 6-10 tahun membutuhkan waktu tidur sebanyak 10-11 jam. Nah, bagaimana jadinya kalau anak-anak mengalami kurang tidur? Tentunya ini akan mempengaruhi tubuh kembangnya ya, dan tentunya performa juga tidak akan sebaik anak yang cukup tidur. Berikut ini merupakan beberapa penyebab anak bisa mengalami insomnia. Yang pertama, akibat pola tidur yang kurang tepat. Jadi jam tidurnya tidak teratur. Terkadang anak itu bisa tidur sore, kemudian pada malam harinya dia begadang. Akhirnya pada saat pagi harinya si kecil akan cenderung rewel. Ya, jadi pada malam hari adalah waktu terpenting untuk anak tidur karena di sini akan muncul hormon pertumbuhan dan ini tidak akan keluar atau bisa bekerja dengan baik jika si kecil tidak tidur sesuai pada waktunya. Jadi pola tidur ini harus dijaga dengan baik ya ayah bunda. Yang kedua, adanya stres. Nah, anak kecil juga bisa stres loh ayah bunda. Jadi mungkin dia mengalami stres ketika di sekolah akibat masalah pertemanan atau di lingkungan ataupun penyebab yang lain ya. Anak kecil pun juga bisa mengalami stres dan terkadang anak tidak bisa menyampaikan masalah tersebut kepada orang dewasa. Nah, oleh karena itu ayah bunda harus pandai-pandai ya menempatkan diri sebagai seorang teman sehingga nanti bisa mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi oleh si kecil. Selanjutnya penyebab yang lain yaitu adanya gangguan kecemasan ataupun depresi. Nah, ini tentunya juga dipicu oleh beberapa faktor ya, misalnya memang si kecil sedang mengalami masalah sehingga dia merasa murung, tidak percaya diri, bahkan depresi. Nah, ini juga sebaiknya ayah bunda harus memperhatikan ya. Jika si kecil mulai menunjukkan adanya perubahan mood seperti itu, sebaiknya untuk bisa didampingi. Kemudian adanya rasa takut untuk menghadapi hal tertentu, misalnya takut akan ruangan yang gelap. Padahal kalau misalnya tidur pada malam hari biasanya memang dibutuhkan lampu yang lebih redup ya. Namun ternyata ada beberapa anak yang takut akan ruangan yang gelap. Nah, untuk mengatasi hal ini tentunya ayah bunda dapat mengajarkan si kecil untuk bisa berlatih sleep training atau tidur di kamar sendirian dan membiasakan diri untuk tidur di kamar yang gelap. Karena memang lebih baik di kamar yang redup ya untuk menunjang kenyamanannya pada saat tidur. Akibat lainnya adalah minum minuman tertentu yang mengandung kafein seperti teh dan juga kopi. Ya, tentunya ini akan membuat si kecil menjadi terjaga ya. Jadi memang anak-anak itu ada batasan pemberian kafein setiap harinya. Terakhir adalah akibat dari obat-obatan tertentu. Misalnya anak dengan diagnosis ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan mengkonsumsi obat tertentu dan ataupun obat antidepresan, itu tentunya juga bisa mempengaruhi kualitas tidur dari si kecil. Biasanya akan mengalami insomnia. Nah, oleh karena itu ayah bunda, bagaimana cara mengatasi insomnia tanpa obat? Yang pertama, ciptakan ruang tidur yang nyaman. Nah, pastikan ayah bunda bisa menata kamarnya dengan mungkin meletakkan barang-barang favorit si kecil ya, supaya si kecil lebih bersemangat untuk tidur di kamarnya. Dan hindarkan penggunaan gawai atau alat elektronik yang tentunya bisa mengganggu kualitas tidur si kecil ketika malam hari. Yang kedua, tentunya jadwalkan pola tidur yang teratur. Jadi meskipun di hari libur, tentu pola tidurnya tidak boleh diubah ya. Jadi kalau misalnya tidur
Dalam sehari, upayakan sesuai dengan durasi yang dianjurkan. Kalau masih usia di bawah 5 tahun juga dianjurkan untuk tetap tidur siang ya. Ayah bunda, kalau anaknya sudah sekolah mungkin diutamakan untuk tidur malam, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan tidur anak sesuai usianya. Kalau usia anak sekolah berarti kebutuhan tidurnya adalah sekitar 10 sampai 13 jam. Anak usia 2-6 tahun kebutuhan tidurnya yaitu sebanyak 11 sampai 14 jam. Tips berikutnya adalah lakukan rutinitas sebelum tidur. Nah, ini bisa dilakukan sekitar 30 sampai 60 menit sebelum si kecil tidur. Misalnya, mencuci kaki dan tangan, menggosok gigi, kemudian berlatih untuk buang air kecil di kamar mandi. Ini sekaligus bisa melatih untuk toilet training ya. Nah, dengan begini maka si kecil sudah mempunyai kebiasaan jika rutinitas tersebut dilakukan maka sudah waktunya si kecil untuk tidur. Nah, kemudian lakukan hal-hal sederhana seperti mengajak si kecil untuk mengobrol. Mungkin bagaimana acara hari ini di sekolah, apakah lancar, ataupun mengajak si kecil untuk bercerita ya, mendongeng. Nah, ini juga akan bagus untuk meningkatkan bonding antara orang tua dan anak. Dan tentunya si kecil akan tertidur setelah lega ya, setelah bercerita dan mungkin akan tertidur pulas. Oke ya bunda, semoga tips-tips di atas bisa membantu masalah atau gangguan tidur pada si kecil ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!